Hai guys, perkenalkan nama saya Emilia. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang studi gerakan bisnis dari aspek manajemen operasional dan teknologi nih. Kita masuk slide yang pertama tentang pengertian dari manajemen operasional ya. Dalam pendekatan lain, operational management juga diartikan sebagai pengolahan meliputi perencanaan, pengordinasian dan pengendalian semua kegiatan terkait dengan barang serta jasa secara langsung. Manajer operasi bertanggung jawab penuh terhadap jalannya manajemen operasional. Jadi manajer operasi berkewajiban mengawasi dan mengelola proses operasional. Jadi teman, manajemen operasional itu merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis nih guys, dalam hal produksi barang dan jasa. Kegiatan manajemen operasional erat kaitannya dengan bermacam aktivitas nih guys. Perusahaan dalam melakukan pengubahan rangkaian input dasar seperti pengubahan input bahan baku, energi, kebutuhan konsumen, informasi, kemampuan perusahaan, keuangan perusahaan, dan lain sebagainya nih. Bidang pekerjaannya juga luas ya guys, berhubungan dengan bagian lainnya di perusahaan seperti dengan bagian pemasaran, penjualan keuangan. Disinilah peran manajemen operasi yang sesungguhnya di mana harus mampu untuk menjalankan manajemen operasional sekaligus terlibat dalam aktivitas operasional. Oke, kita masuk ke slide yang kedua tentang keputusan dalam manajemen operasional nih guys. 1. Adanya desain produk dan jasa. 2. Perencanaan proses produksi. 3. Layout fasilitas. 4. Penentuan lokasi. 5. Material holding. 6. Desain tugas dan pekerjaan. 7. Peramalan produk dan jasa. Dan kita masuk ke slide yang ketiga, ruang lingkup manajemen operasional. Jadi kita masuk ke slide yang ketiga, ruang lingkup manajemen operasional. Jadi ada beberapa aspek yang saling berhubungan erat dalam ruang lingkup manajemen operasional teman, antara lain 1. Aspek struktural, 2. Aspek fungsional, 3. Aspek lingkungan. Dan selanjutnya kita masuk ke slide yang keempat, strategi manajemen operasional. Strategi bergantungan pada misi perusahaan, namun secara umum terdapat sejumlah konten yang perlu ada dalam menyusun strategi manajemen operasional. 1. Rancangan proses. Rancangan proses itu inovasi, 3. Penggunaan data, 4. Supply chain management, 5. Kontrol produk, 6. Mengelola sumber daya manusia. Kita masuk ke slide yang ke-5, teknologi mendorong efisiensi dalam organisasi dan meningkatkan produktivitas organisasi. Namun demikian, membawa teknologi dalam sistem produksi merupakan proses sangat kompleks dan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Akuisisi teknologi. 2. Integrasi teknologi. 3. Verifikasi teknologi. Kita masuk ke slide yang selanjutnya, teknologi mendorong efisiensi dalam organisasi dan meningkatkan produksi. Selanjutnya, teknologi manufaktur dan desain. Teknologi semakin banyak digunakan dalam penyesuaian produk dengan desain. Teknik saat ini secara luas dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut. 1. Computer aided design atau CAD. 3. Sistem manufaktur berbentuk komputer atau CAM.
efisiensi dan efektivitas sistem operasional memiliki dampak besar bagi perusahaan. Sistem operasional berperan membuat suatu produk sesuai standar operasi yang telah ditentukan dengan menggunakan proses produksi yang efektif. Tentunya, produk yang dihasilkan pun mampu memenuhi keinginan konsumen yang beragam. Setelah ini, Anda diharapkan dapat mengaplikasikan sistem yaitu sehingga keuntungan yang didapat pun lebih banyak daripada sebelumnya. Jika bisnis Anda belum menggunakan pembukuan atau kesulitan dalam menggunakan pembukuan manual, Anda bisa menggunakan software akuntansi untuk efisiensi proses pembukuan secara menyeluruh. Anda bisa mencoba menggunakan Accurate Online secara solusi untuk pembukuan bisnis yang lebih baik. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Terima kasih.